Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Larasati, NIM 19043136, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi 1. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengendalian sistem informasi. Pengendalian sistem informasi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pengelolaan sistem informasi, bahkan melaksanakan fungsi yang sangat penting karena mengamati setiap tahapan dalam proses pengelolaan informasi. Pertanyaannya, jelaskan mengapa sebuah entitas bisnis mau menggunakan sebagian atau semua hal ini, yaitu firewall, CIRT, Intrusion Prevention System, dan Intrusion Detection System. Baiklah, saya akan menjelaskan masing-masing. Firewall adalah sistem keamanan yang melindungi komputer Anda dari berbagai ancaman di jaringan internet. CIRT adalah sebuah tim yang diseleksi dengan hati-hati dan berisi orang-orang yang ahli dalam menangani insiden, sehingga suatu insiden dapat dengan cegah dideteksi, diinvestigasi, dan diatasi. Yang ketiga, Intrusion Detection System adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigai dalam sebuah sistem atau jaringan. Yang keempat, Intrusion Prevention System adalah sebuah perangkat jaringan atau perangkat lunak yang berjalan di belakang firewall untuk mengidentifikasi dan memblokir ancaman terhadap jaringan dengan menilai setiap paket yang melintas berdasarkan protokol jaringan dalam aplikasi. Yang kedua, di antara tiga jenis pengendalian, manakah yang paling saudara prioritaskan untuk diterapkan pada sebuah entitas bisnis? Dan apakah tipe yang saudara pilih itu sama jika kasusnya perusahaan yang tidak punya sistem sama sekali dengan yang sudah mempunyai sistem? Pengendalian preventif adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan dari suatu proses bisnis. Yang kedua, pengendalian detektif adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan dalam rangka mencari atau mendeteksi adanya suatu permasalahan dan mencari akar permasalahan tersebut. Dan yang ketiga, pengendalian korektif adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi jika terdapat suatu permasalahan yang menyebabkan resiko tidak tercapainya tujuan organisasi. Dan menurut saya, ketiga pengendalian di atas sama-sama mempunyai tujuan, yaitu dapat mencegah kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan perusahaan, dan menurut saya, ketiga pengendalian tersebut dapat digunakan dalam berbisnis. Apakah tipe yang saudara pilih itu sama jika kasus perusahaan yang tidak mempunyai sistem sama sekali dengan yang sudah mempunyai sistem? Menurut saya berbeda, karena perusahaan yang sudah memiliki sistem dapat menjaga datanya dengan aman karena mempunyai tiga pengendalian tersebut. Sedangkan yang tidak mempunyai sistem, bisa saja datanya bocor atau dipalsukan terhadap oknum-oknum yang tidak berwenang. Ketiga, pemisahan tugas dan fungsi terkadang tidak mungkin secara ekonomis untuk sebuah bisnis kecil. Menurut Anda, apa solusi untuk mengatasi hal ini? Jawabannya, pada bisnis kecil yang pada umumnya memiliki sedikit barang yang dijual serta pegawai yang sedikit dikarenakan membutuhkan tambahan tenaga kerja, karena pembagian tugas akan efektif bila diiringi ketersediaan tenaga kerja. Pada bisnis kecil ini, hal ini kurang layak secara ekonomis, karena pengeluaran untuk pegawai akan lebih besar daripada pendapatan yang masuk. Perlunya pengendalian internal. Ada beberapa elemen pengendalian internal. Yang pertama, pengendalian perencanaan, yang kedua, pengendalian personel, dan yang ketiga, pengendalian standar operasi. Dan yang terakhir, apakah tanggapan Anda terhadap perusahaan yang menetapkan kebijakan memonitor aktivitas karyawan bekerja menggunakan komputer di kantor dengan alasan keamanan dan pengendalian? Menurut saya boleh, karena dengan memonitor aktivitas karyawan dapat mengendalikan sistem informasi secara internal. Dan tujuan dari memonitor tersebut adalah menjalankan konsep good governance dengan benar, dan juga pemantauan terfokus pada pelaksanaan etika bisnis dan etika kerja. Pemantauan pada sistem pengendalian internal dapat mengidentifikasi kelemahan dan dapat memperbaiki keefektivitasan pengendalian tersebut. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.